8 hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli album K-pop. Tips untuk kamu yang baru mau koleksi album K-pop nih. Album musik menjadi salah satu barang yang wajib dimiliki seorang K-popers. Memang, membeli album K-pop langsung dari Korea Selatan sangatlah menggoda, apalagi untuk K-popers yang tinggal di luar negeri gingseng. Bagi para K-popers, membeli album bukan hanya sekedar konsumsi semata. Sebab, membeli album fisik idola mereka merupakan salah satu bentuk dukungan. Lewat pembelian album, para penggemar bisa mengantarkan idola mereka untuk menjadi chart hingga mendapatkan sejumlah penghargaan. Meskipun menggoda, tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli album K-popers langsung dari negara aslinya. Bagi kalian yang baru ingin memulai mengoleksi album bintang idola, wajib mengetahuinya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. 1. Cari tahu tanggal pre-order album yang akan kalian beli. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari tahu kapan tanggal dan waktu pembukaan pre-order album yang ingin dibeli. Waktu pre-order ini biasanya sudah mulai dibuka sejak 2 minggu sebelum perilisan album secara resmi. Biasanya, pihak agensi akan mengumumkan terlebih dahulu kapan tanggal perilisan album lewat. Lalu, kalian bisa coba menghitung mundur 2 minggu sebelum hari perilisan album. Maka, tanggal itu yang biasanya dijadikan sebagai hari pembukaan pre-order. Mengetahui tanggal pembukaan pre-order menjadi sangat penting. Sebab, kalian bisa memulai menabung dan menahan keinginan untuk membeli barang lain. 2. Perhatikan jenis album yang dijual. Secara umum ada 2 jenis album yang saat ini dijual di pasaran, yaitu sealed dan unsealed. Jenis ini terkadang suka membuat pembeli pemula bingung membedakannya. Sealed merupakan album yang segel plastiknya belum terbuka dan keutuhan isinya dijamin masih lengkap. Sedangkan unsealed album adalah kebalikannya. Segel plastiknya sudah terbuka dan biasanya isi album sudah tidak lengkap lagi. Unsealed album ada yang dijual lebih murah atau lebih mahal dari sealed album. Ini tergantung dengan jenis unsealed album yang kalian pilih dan pada siapa kalian membelinya. Jika kalian ingin membeli unsealed album sesuai request, maka harganya akan lebih mahal dibandingkan sealed album. Namun, jika kalian membeli jenis album only yang biasanya hanya berisi photobook dan CD saja, maka harganya akan jauh lebih murah dari sealed album. 3. Cetakan album. Sering dilupakan oleh banyak orang. Namun, hal yang satu ini juga tidak boleh luput dari perhatian kalian. Jenis cetakan album akan mempengaruhi kepada benefit atau bonus apa yang akan kalian dapatkan ketika membeli album tersebut. Biasanya, album K-pop dengan status cetakan pertama atau first press cukup mendominasi pasar. Album dengan status first press adalah yang dijual sejak pembukaan hingga penutupan tanggal pre-order yang sudah ditetapkan oleh masing-masing agensi K-pop. Ingat, first press hanya berlaku untuk album pre-order. Jika kalian mengikuti pre-order di sejumlah official market, maka besar kemungkinan untuk mendapatkan bonus atau benefit order. Beda toko, kadang beda pula bonus yang diberikan. Namun, umumnya bonus yang akan diberikan berupa photocard khusus. Pemberian bonus tadi tentu ada tujuannya, yaitu untuk mempromosikan album tersebut agar banyak orang yang tertarik membeli. Sehingga bisa membantu penjualan album di minggu pertama atau first week sales dan menaikkan chart album itu sendiri. 4. Carilah seller yang tepat dan terpercaya. Mencari penjual yang tepat adalah kunci dari segala urusan pembelian album K-pop. Ketika kalian menemukan seller yang tepat, maka sudah bisa dipastikan jika perjalanan album kalian akan lebih aman dan lancar. Saat ini, sejumlah agensi biasanya langsung merekomendasikan toko mana yang bisa dikunjungi untuk membeli album.
khususnya saat masa pre-order berlangsung. Namun, jika tidak membeli saat first week sales, kalian bisa membeli album K-pop di beberapa global web market seperti Shinera, Interpark, KTOW N4U, Yes24, Aladdin, Gmarket, dan masih banyak lagi. Sejumlah web market tadi sudah berstatus resmi dan terpercaya. Jadi, jika kalian membeli album di web market tadi, bisa dipastikan album yang kalian beli akan terhitung di chart Gaon dan Hento. Penjualan tersebut akan tercatat secara resmi dan bisa membuat chart album idol atau kesayangan kalian naik di tangga musik mingguan Korea Selatan. 5. Album fansite atau fansite. Maksudnya, K-popers pasti sudah tidak asing dengan istilah fansite atau fansite. Fansite adalah acara tanda tangan album oleh tiap idol K-pop kepada fans yang beruntung. Sedangkan fansite adalah sebuah situs yang dikelola langsung oleh penggemar, di mana pemiliknya adalah orang yang mengelola langsung fansite tersebut. Lalu, apa itu album fansite dan fansite? Album fansite biasanya adalah album second hand milik penggemar yang sengaja membeli banyak album agar bisa memenangkan kesempatan mengikuti acara fansite. Sebab, makin banyak album yang dibeli, maka kesempatan untuk mengikuti fansite akan semakin besar. Nah, biasanya para pemilik album ini akan melelang album yang mereka beli setelah semua acara fansite yang diikuti setelah selesai dilaksanakan. Harga yang ditawarkan untuk tiap albumnya pun biasanya lebih murah dari harga di web market. Hampir sama dengan album fansite sendiri dijual lewat perantara pengelola fansite. Biasanya, orang-orang yang membeli album lewat fansite akan mendapatkan photocard, poster, atau photobook eksklusif sebagai bonus. Foto yang terdapat dalam bonus-bonus merchandise tadi diabadikan langsung oleh sang fansite master, pemilik fansite yang jadi sesuatu spesial juga bagi beberapa orang. Harga yang ditawarkan oleh fansite bisa lebih murah, lebih mahal, atau sama dengan harga di web market. Sebab tergantung sang fansite master yang menentukan ingin mengambil untung dari penjualan album atau tidak. 6. Sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Membeli album K-pop bukan menjadi ajang adu gengsi atau pamer karena bisa memborong album idol kesayangan ke rumah. Bagi sebagian besar K-popers, membeli album adalah salah satu bentuk dukungan mereka atas kerja keras sang idola. Ada juga yang berpendapat, jika mereka membeli album hanya ingin mengoleksi dan sebagai bentuk kesenangan saja. Hal ini dikarenakan sistem marketing album K-pop yang membuat beberapa versi dalam satu judul album. Sebagai contoh, saat NCT 127 comeback lewat album stiker beberapa waktu lalu. Album tersebut memiliki 3 versi dengan warna dan style tiap member yang berbeda dari masing-masing versi album. Nah, versinya yang sangat banyak tadi bisa menjadi pertimbangan kalian agar bisa membeli album sesuai dengan budget yang dimiliki. Hal ini juga berlaku bahkan untuk membeli satu versi album saja. 7. Sebelum memesan, pastikan isi dan versi album sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika kalian ingin membeli album di global web market Korea, pastikan variasi yang kalian pilih sudah benar. Sebab, kadangkala ada market yang menyediakan random version, alias pembeli tidak bisa membeli versi album mana yang ingin didapatkan. Pastikan web market tersebut memperbolehkan pembelian untuk memilih versi album yang diinginkan. Kelengkapan isi menjadi hal utama yang harus kalian perhatikan ketika pembelian album fansite atau fansite. Sebab, kebanyakan album fansite atau fansite dijual unsealed, jadi bisa saja isinya tidak lengkap, seperti tidak ada photocard, lyric book, atau poster. 8. Pengiriman dan pajak. Masuk ke tahap terakhir yang lebih menegangkan karena berurusan dengan jumlah uang yang harus kalian keluarkan.
Jangan hanya keasyikan belanja album sampai melupakan masalah pengiriman, ongkos kirim, dan teks yang harus kalian bayarkan. Ada beberapa pilihan shipping method yang bisa digunakan untuk pengantara album seperti EMS, Express Mail Shipping, Express UPS, Air Parcel, hingga Small Packet. Ketentuan dan harga tiap-tiap jenis shipping tadi pastinya berbeda. Kalian bisa memilihnya sesuai dengan budget yang dimiliki. Namun, kecemasan kalian tidak berhenti sampai di situ. Sebab, kalian juga harus membayar pajak tiap album yang masuk ke Indonesia. Itulah kenapa membeli album K-pop harus benar-benar dipikirkan secara matang dan memperhatikan hal-hal detail di dalamnya. Beberapa hal tadi mudah saja kalian ikuti asal tetap berhati-hati di setiap step yang kalian lalui. Jangan lupa juga untuk menyertakan alamat pengiriman yang benar dan jelas agar paket album kesayangan dapat sampai di rumah dengan aman dan selamat. Demikian 8 hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli album K-pop. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.